Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang prototype 1 yang disusun oleh yang pertama Aksal Musaf Sonjaya, NIM 034, yang kedua Oktavian Husnul Huluk, NIM 262, dan yang ketiga Mas Fatahillah Aji Maulana, NIM 137. Pengertian prototype. Definisi umum dari prototype adalah sebuah skema rancangan sistem yang membentuk model dan standar ukuran atau skalabilitas yang akan dikerjakan nantinya. Setiap pengembang maupun pengguna dapat berinteraksi langsung dengan model tersebut tanpa harus membuat produk nyatanya. Sistem prototype yang dibangun menyesuaikan dengan kebutuhan awal development software untuk mengetahui beberapa fitur dan fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi itu adalah pengertian dari prototype. Yang selanjutnya, tujuan penggunaan prototype. Tujuan utamanya adalah supaya produk yang akan dirilis sesuai dengan permintaan user atau pasar. Sehingga peran dari prototype sendiri adalah menjadi penghubung antara produsen dan konsumen untuk dapat mewujudkan produk berupa perangkat lunak yang sesuai dan tepat guna. Selain itu, dengan adanya prototype sendiri mampu menghemat biaya produksi, dan tidak memerlukan proses trial and error, sehingga dapat mengurangi waktu pengerjaan dan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh tim developer. Yang selanjutnya, jenis prototype. Prototype sendiri sangat erat kaitannya dengan penyusunan UX design, di mana model akhir dari pengembangan UX atau user experience adalah sebuah prototype. Berikut merupakan beberapa jenis dari model prototype berdasarkan UX design. Yang pertama sketch, yang kedua wireframe, dan yang ketiga mockup. Bila didetailkan atau didefinisikan lagi, pengertian dari sketch atau sketsa merupakan gambar yang dapat dibuat dengan menggunakan pensil atau bantuan alat tulis lain dalam sebuah kertas tanpa membutuhkan biaya yang mahal. Mayoritas sketch digunakan untuk tahap pembuatan desain awal untuk perancangan suatu produk. Sketsa sendiri berfungsi untuk mengetahui beberapa kelemahan dari desain yang dapat menimbulkan permasalahan dari sisi pengalaman bagi pengguna. Sketch juga termasuk ke dalam contoh prototype low fidelity. Jadi itu adalah pengertian dari sketch. Dan yang selanjutnya, pengertian dari wireframe. Wireframe merupakan konsep yang berpusat pada penyusunan tata letak desain, dan di dalamnya terdapat unsur elemen berupa konten. Sebagian besar model wireframe menggunakan skala berwarna abu-abu dan hitam. Jenis ini juga termasuk ke dalam low fidelity, di mana pembuatan sketsa dapat dilakukan dengan bantuan tools seperti Whimsical, Balsamic, Figma, dan lainnya. Proses wireframing sendiri tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga tim desainer pada umumnya menerapkan untuk kebutuhan proyek yang ringan. Dan yang terakhir, pengertian mockup. Jenis yang terakhir adalah mockup, yaitu desain yang sepenuhnya dibuat berdasarkan kombinasi warna, tata letak, tipografi, dan konten di dalamnya. Mockup sendiri dapat mempresentasikan produk akhir secara lebih jelas dan tampak nyata. Mockup juga termasuk ke dalam high fidelity, di mana proses pembuatan akan memakan waktu lebih lama daripada kedua jenis sebelumnya. Namun, hasil yang diperoleh lebih spesifik untuk dapat memberikan contoh produk yang mendekati kebutuhan dari user. Jadi itu adalah pengertian dari mockup. Untuk metode selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Mas Aji. Metode prototype. Metode prototyping yang dilakukan oleh tim desainer. Langkah pertama, melakukan pengumpulan informasi dan observasi awal. Kedua, membuat prototype berdasarkan hasil analisa yang diperoleh. Ketiga, melaksanakan proses evaluasi terhadap prototype yang berhasil dibuat. Langkah keempat, melakukan pengujian atau testing terhadap produk prototype yang telah dibuat. Langkah kelima, melaksanakan pengujian ulang terhadap sistem sebelum masuk pada perilisan prototipe. Langkah yang terakhir yaitu menguji cobakan sistem prototyping kepada user dan stakeholder terkait.
Proses prototip. Proses pengembangan prototip diuraikan dalam 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, menentukan fungsionalitas atau persyaratan prototip. Yang kedua, merancang prototip berdasarkan persyaratannya. Yang ketiga, mengevaluasi prototip. Menentukan fungsionalitas prototip. Persyaratan prototip berupa kebutuhan fungsionalitas yang harus terdapat dalam game. Persyaratan juga meliputi aturan-aturan permainan yang terdapat dalam game. Merancang prototip. Pada tahap ini akan dilakukan perancangan prototip. Prototip akan dirancang menggunakan alat bantu berupa use case dan activity diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, sedangkan aktivitas diagram digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi di dalam sistem ketika digunakan. Hasil perancangan kemudian digambarkan dalam bentuk tampilan pengguna atau user interface. Mengevaluasi prototip. Prototip yang dihasilkan kemudian akan dijalankan pada emulator Android atau Android Virtual Device. Evaluasi kemudian dilakukan untuk melihat apakah prototip yang dihasilkan sudah sesuai dengan persyaratannya. Tidak lagi terdapat kesalahan terhadap kode programnya atau jika terdapat fungsi-fungsi lainnya perlu untuk ditambahkan pengembang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika diperlukan, kemungkinan untuk menentukan persyaratan prototip kembali dapat terjadi. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Octavian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Husnul Huluk, NIM 18108020262. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang prototype, yaitu game dev. Apa sih itu game dev? Sebenarnya, sebagai game developer awal mula dalam membuat game, tidaklah harus membuat game sekompleks game RPG, ataupun harus membuat game berkelas 3A. Cukup game-game sederhana dengan mekanik sederhana ataupun aset seadanya, karena nantinya akan sangat banyak benefitnya. Salah satunya adalah terbiasa dalam mengembangkan sebuah game dan sedikit banyak mengetahui alur dari pembuatan game tersebut. Microgame Unity. Microgame merupakan template dari Unity yang bisa di-modding, yang kemudian bisa dibuat menjadi game yang baru. Microgame merupakan template game yang sangat mudah untuk dimodifikasi. Tetapi hal mendasar yang sebenarnya ditujukan kenapa ada microgame adalah mengakrabkan diri dalam mengembangkan game, karena setahu saya membuat suatu game memang sangat susah, sehingga langkah yang diambil oleh Unity ini adalah langkah yang tepat dan cocok bagi pemula yang akan menggeluti dunia pengembangan game. Mods atau modding. Mod adalah kependekan dari modification atau perubahan, dan dalam konteks pengembangan game, mod dari suatu video game adalah merupakan aspek dari game. Misalnya, dari segi look and feel, behavior, penambahan fitur, dan lain-lain. Dan hasil perubahan tersebut bisa saja sangat berbeda dari game dasar yang dimodifikasi. Microgame dari Unity dipakai dalam aset ataupun template pada saat pembuatan game di awal memakai Unity Hub, sehingga untuk memulai pemakaian microgame sangatlah mudah. Seperti contoh yang ada di slide. Platformer. Microgame ini adalah template game 2D klasik yang sepenuhnya bekerja sebagai sebuah game. Aset pada game template ini bisa dengan mudah dirubah, tetapi lebih dari itu, keutamaannya adalah sebagai pengembang kita bisa mempelajari susunan sebuah game. Meskipun sederhana, setidaknya microgame platformer ini bisa menjadi langkah awal dalam mempelajari game klasik 2D. Seperti contoh di slide. Karting. Microgame karting adalah template untuk game 3D racing. Seperti halnya microgame lainnya, template ini sangatlah mudah untuk dimodifikasi. Jadi jika kita ingin membuat game dengan genre racing, kita bisa menggunakan microgame karting ini. FPS, First Person Shooter. Sebagai catatan, semua microgame dari Unity ini juga disertai dengan fitur tutorial untuk memakai dan merubah template. Jadi sangat-sangat berguna kalau belum mengetahui Unity.
Template ini menggunakan fitur-fitur dasar dalam pengembangan game FPS, seperti weapon selection, objective, map, dan lain-lain, serta banyak fitur linear research untuk memodifikasi template game yang satu ini. Di tampilan ini adalah contoh penggunaan microgame FPS. Lego. Template ini adalah template terbaru dari Unity pada tahun 2020 yang bekerja sama dengan Lego. Ya, Lego Brick yang itu. Yang menarik dari template ini adalah adanya Lego Behavior Bridge yang memungkinkan terciptanya interaktivitas atau behavior hanya dengan menggabungkan beberapa tipe brick yang berbeda. Dan template ini adalah salah satu template yang saya sukai. Snap. Unity Snap mungkin adalah satu-satunya solusi yang menurut saya sangat memudahkan dalam membuat prototipe dari sebuah game. Prosesnya, kalau boleh saya bilang, seperti proses iterasi, yaitu pada mulanya membuat prototipe dengan aset versi rendah atau bisa disebut dengan gray boxing, dan kemudian pada saat production aset tersebut diganti dengan aset yang jauh lebih tinggi resolusinya. Aset snap dibuat memakai Pro Builder dan dirancang untuk bisa snap, atau istilahnya pas, dipasang dengan memakai utilitas Pro Grid. Aset snap di Unity dibagi 3, yaitu Snap Prototype, Snap Art, dan Snap Art HD. Snap Prototype. Sebagai contoh, saya memakai aset Snap Prototype Asian Residential dari Package Manager untuk membuat prototipe dari sebuah scene. Seperti contoh tadi. Kemudian dengan aset Swap Tool, dengan mudah kita dapat mengganti aset dari Snap Prototype tersebut dengan aset yang beresolusi lebih tinggi. Contohnya seperti gambar. Snap Art HD dari Asian Residential dapat dengan mudah menggantikan aset pada scenes yang memakai Snap Prototype sebelumnya. Untuk memulai pengembangan game tidak sesulit yang kita bayangkan. Hanya saja menurut pengalaman saya memang dibutuhkan banyak-banyak kesabaran dalam mengembangkan sebuah game. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.